Apa kabar saudara? Senang sekali saya Sarah Lia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Seorang pria di Batam dikeroyok sejumlah orang hingga tewas. Dua tersangka pengedar narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu di Kampar ditangkap polisi saat bertransaksi. Festival kue bulan atau mooncake di Bengkalis berlangsung meriah. Seorang pria dikeroyok oleh sejumlah orang di sebuah rumah kos di Kampung Nelayan, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Usai dikeroyok, korban berinisial RF dibawa keluar dari rumah kosan tersebut yang disaksikan warga sekitar. Warga tidak berdaya membantu korban karena pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang menggunakan parang dan potongan besi. Pengeroyokan kemudian berlanjut di sebuah lapangan hingga korban kritis dan dibawa warga ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya meninggal di rumah sakit. Polisi yang menerima laporan kemudian menangkap 3 tersangka pengeroyokan, masing-masing berinisial SN, RJ, dan AG. Para tersangka kemudian dibawa ke kantor Polsek Lubuk Baja untuk penyelidikan lebih lanjut. Sama AG. Polisi masih mengejar 1 tersangka lain yang identitasnya telah dikantongi petugas dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Baik, ke-2E dan ke-3E. Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja mengatakan motif pengeroyokan dipicu hutang piutang. Motif daripada peristiwa ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan tersangka, kami peroleh fakta bahwa para tersangka ini sakit hati dan kesal perihal hutang piutang terhadap rekannya, salah satu rekannya dengan inisial tersangka SN yang sampai kejadian belum terselesaikan oleh korban. Tersangka kini ditahan di Polsek Lubuk Baja dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pencuri menyetroni sebuah masjid dan menggondol tas salah seorang jemaah saat melakukan salat di Pekanbaru Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau pelaku menyelinap masuk masjid, mengintai tas milik salah seorang jemaah wanita. Saat korban sedang sujud, pelaku dengan sigap menggondol tas dan kabur meninggalkan masjid. Korban yang mengetahui pencurian itu kemudian memutus salat dan mengejar pelaku. Namun upaya korban sia-sia karena pelaku lebih cepat dan kabur menggunakan sepeda motor. Akibat pencurian, tas berisi sejumlah uang tunai, jam tangan, telepon genggam, serta surat-surat penting raib. Pengurus masjid mengatakan, bila diperlukan akan memberikan rekaman kamera CCTV untuk keperluan penyelidikan polisi. Sholat asar di
pusat bagian belakang di Masjid Masito, dan beliau membawa satu buah tas hitam yang diletakkan di depannya. Pada saat sujud, pelaku pencurian masuk dari belakang, memakai sepeda motor dari belakang masjid dan masuk mengambil tas hitam pada saat Bu Nurmayanti sedang sujud. Secepat kilat pelaku kabur keluar masjid dan lari dengan sepeda motornya, dan korban sadar kalau tasnya sudah diambil oleh pencuri. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Bukit Raya, dan korban berharap pelaku yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera CCTV segera ditangkap petugas. Ahmad Ison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Kejaksaan Negeri atau Kejari Batam Direktur Hotel Davina sebagai tersangka penggelapan pajak sebesar 3,7 miliar rupiah di Batam, Kepulauan Riau. Penetapan status tersangka dilakukan tim penyidik kejaksaan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menemukan bukti pendukung penggelapan pajak. Pengungkapan berawal dari tim penyidik pidana khusus menggeledah kantor Arya Otman selaku Direktur PT Davina Alam Semesta di Komplek Ruko MTC Nongsa. Petugas menemukan bukti pendukung terhadap kasus penggelapan pajak hotel yang dilakukan oleh Arya Otman selaku Direktur Hotel Davina Batam. Penggelapan pajak dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan jumlah total 3,7 miliar rupiah. Untuk memudahkan tim penyidik dan menghindari agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kepala Kejaksaan Negeri Batam mengatakan tersangka secara berulang menarik uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah pemerintah Kota Batam sebagai pajak atas jasa hotel. Kami sudah berupaya dengan persuasif melakukan pemanggilan kepada pihak manajemen Hotel Davina, namun tidak ada etikat baik untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak tersebut. Nah, selanjutnya kami mengambil langkah-langkah bahwa karena itu berpotensi merugikan keuangan daerah, khususnya Pemprov Batam, maka kami lakukan proses penyelidikan dan sampai pada hari ini dilakukan penetapan terhadap tersangka. Tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.